Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pada hari ini dengan puji syukur 322. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti dan piala itu satu, maka kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Bersama-sama
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusan-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Yerusalem,
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini MBG yang sesungguhnya. Ini MBG yang aslinya. Tojeng-tojengan mi MBG ini, bukan MBG yang MBG. Ya, jangan dinyanyikan, kita viral nanti satu gereja. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, entah komuni satu atau dua rupa. Satu rupa itu kalau kita menerima tubuh Tuhan, lalu dua rupa itu kalau kita menerima paket komplit, ya, tubuh dan darah. Walaupun tubuh hanya tubuh saja atau hanya darah saja yang kita terima, ataupun kedua-duanya, mau ukurannya sekecil ini, mau yang jatahnya pastor dikasih ke umat, itu tubuh dan darah Kristus. Ya, jadi kalau misalnya dapat sekecil ini, jangan habis misa datang protes. Kenapa jatahku begini Ji Pastor? Itu tubuh Tuhan. Ya, kecil begini, gedenya begini, atau malah yang oversize, itu semua tubuh Tuhan. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita menjawab amin. Dimanapun Ekaristi dirayakan, di Basilika megah, di katedral yang indah dan mempesona, atau di gereja yang mau roboh, di stasi terpencil pedalaman Sulawesi Barat di sana, kita merayakan Ekaristi yang sama. Saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, jawabannya juga sama. Apa jawabannya? Amin. Umat yang merayakan Ekaristi bersama imam, ya, Ekaristi itu hanya boleh dirayakan oleh imam, pastor, yang ditabiskan secara sah, dan pastornya juga tidak punya halangan untuk merayakan Ekaristi itu dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Latin, atau mungkin nanti 2-3 tahun ke depan tiba-tiba kita misa bahasa Prancis, ya, bahasa Portugis, bahasa Jawa, bahasa Mandarin,
bahasa Tetun, bahasa Maumere, bahasa Toraja, bahasa Mamasa, bahasa Mandar. Semua jawaban ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus sama. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yang menarik adalah bagaimana cara kita menjawab. Nanti silakan masing-masing refleksi ketika menerima tubuh dan darah Tuhan, entah dari pastor atau dari pelayan komuni yang lainnya. Ada yang menjawab dengan volume suara yang pas-pasan. Amin. Ada yang keras. Amin. Ada pula yang lembut. Amin. Ada juga yang saking lembutnya tidak kedengaran. Ya, bahkan ada versi yang lain, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, yes. Tubuh Kristus kure sumanga. Semoga itu tidak terjadi di sini ya. Intinya tiap kali kita menerima tubuh dan darah Tuhan, jawaban kita apa? Amin. Amin. Harap setelah misa ini, terutama nanti ketika komuni dan seterusnya, ketika pastor, suster, frater atau pelayan komuni mengatakan tubuh dan darah Kristus atau tubuh Kristus atau darah Kristus, kita menjawab dengan yakin, dengan suara yang mantap. Tidak perlu juga satu gereja dengar ya. Tubuh Kristus, amin. Saudari dan saudara, mengapa kita menjawab amin? Amin berasal dari kata bahasa Arab yang kalau diterjemahkan dalam bahasanya Tuhan Yesus, bahasa Ibrani dan bahasa Aram, itu berbunyi emunah, bukan maimunah ya. Emunah. Emunah atau amin berarti terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya. Maka dalam konteks kekatolikan kita, dalam iman kita, terutama ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus lalu kita menjawab amin, itu berarti kita memberi pengakuan dan persetujuan atas Tuhan yang kita terima itu. Jawaban amin dalam konteks perayaan Ekaristi, penerimaan tubuh dan darah Tuhan, mengungkapkan bahwa kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan itu menyatakan bahwa kita setuju, kita mengimani, kita meyakini yang kita terima itu adalah Tuhan sendiri dalam rupa roti dan anggur. Bentuknya roti dan anggur, tetapi yang kita terima itu adalah Tuhan sendiri. Maka pastor tidak pernah mengatakan kukis Kristus atau apa, bluder Kristus, tidak. Pastor selalu mengatakan tubuh Kristus. Mengatakan amin pada saat kita menerima tubuh Tuhan berarti kita mengatakan ya, kita mengatakan siap, setuju, demikian, oke baik, bahwa yang kita terima itu adalah Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kata amin yang kita ucapkan ketika menerima tubuh dan darah Kristus lebih daripada sekedar ungkapan ritual. Di beberapa gereja, dan sering juga saya lakukan, kalau saya mengatakan tubuh Kristus, ada juga beberapa pelayan komuni yang berbuat sama, lalu tidak dijawab amin, hostinya itu berhenti begini. Sampai nakana amin ini baru kusareangi. Ya. Karena apa? Kalau tidak dijawab amin berarti kita tidak menyetujui, kita tidak siap untuk menerima Tuhan. Ya. Tubuh Kristus diam. Ya sudah, kalau diamnya 1 menit ya sampai 1 menit. Kalau kita menerima tubuh Tuhan lalu kita mengatakan amin, itu bukan sekedar ungkapan ritual. Ketika kita mengamini tubuh dan darah Tuhan, pada saat itu juga kita mengamini kekayaan iman gereja Katolik yang sudah didirikan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kita tahu ada banyak kekayaan iman yang dimiliki oleh gereja Katolik yang tidak pernah bisa kita imani setengah-setengah. Saat kita mengatakan amin pada tubuh dan darah Kristus, kita mengamini bahwa Yesus sendirilah yang kita terima, bukan roti dan anggur biasa
maka yang tidak Katolik tidak boleh menerima tubuh Tuhan. Tidak boleh menerima. Mengapa? Karena yang tidak Katolik tidak percaya bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Yang tidak Katolik tidak boleh menerima. Ketika kita mengamini bahwa kita mengamini tubuh dan darah Tuhan, kita mengamini bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan dirinya kepada kita. Pemberian diri Tuhan ini tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Bukankah Dia sendiri pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini semua sahabat-sahabat Yesus. Kita sudah menerima dan akan terus menerima Yesus di dalam Ekaristi. Nah, kalau kita sudah menerima pemberian dirinya, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Dia. Meninggalkan Tuhan yang sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Karena kita menerima Dia yang sesungguhnya itu hanya terjadi di dalam gereja Katolik. Tadi siang ada 35 anak yang menerima tubuh dan darah Kristus. Kepada mereka pastor paroki berpesan, dan juga saya pesan yang sama saya teruskan kepada kita. Saat kita mengatakan amin pada tubuh dan darah Tuhan, tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi diskusi ketika kita ingin meninggalkan Dia. Dia sudah beri yang terbaik untuk kita, masa kita mau kasih tinggal Dia? Selanjutnya, saat kita mengamini tubuh dan darah Kristus, kita pun mengimani bahwa kita pun siap memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Pemberian diri itu ada banyak bentuknya, saudari dan saudara. Paling tidak ketika kita mau merayakan Ekaristi, kita tahu bahwa yang memiliki atau yang menjadi tuan pesta dalam misa ini adalah Tuhan, maka kita pun memberi yang terbaik untuk Dia. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita membawakan diri di dalam misa, mulai dari cara kita menyiapkan diri ketika mau datang misa. Kemarin sore sebelum pergi merayakan malam peringatan arwah, sudah lewat jam 6, saya sambil menunggu berangkat, ada beberapa yang lewat, ya. Menurut saya lucu, sudah terlambat, ya. Menyapa pastor dengan senyum-senyum lagi. Selamat sore pastor. Ya sore, Cepami, sudah terlambat. Ya. Pastor tidak misa. Saya bilang saya mau misa. Yang saya mau tanya, Anda ini mau misa enggak? Ya, terlambat, senyum-senyum lagi. Udah Tommy merasa bersalah. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Baik sebelum, saat, dan sesudah misa. Saat misa juga kita beri yang terbaik. Kita tahu tuan pesta itu Yesus. Masa kita beri setengah-setengah? Paling tidak kita hindari segala bentuk yang mengganggu konsentrasi. Main HP. Mata saya tadi menyapu seluruh gereja. Ada 1-2 yang sibuk dengan rosario. Rosario Santa Nokia, Santo Asus, Santo Samsung, ya, Santo iPhone. Itu Tuhan sudah memberi yang terbaik, malah kita memberi kepada Dia setengah-setengah. Lalu selanjutnya saudari dan saudara, saat kita mengatakan amin pada tubuh dan darah Kristus, kita mengimani dan mengamini bahwa kita juga siap untuk memberikan diri kita bagi kebaikan sesama, bagi kebenaran sekalipun itu menyakitkan. Karena roti yang dipecah itu adalah roti yang satu, tubuh Tuhan yang sama, maka kita pun siap untuk dipecah, untuk memberikan diri bagi orang lain. Saudari dan saudara, perayaan Ekaristi yang kita rayakan adalah undangan Tuhan untuk semua orang tanpa terkecuali. Ekaristi adalah untuk semua, bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak, mau yang masih di dalam perut, ataupun kita yang sudah tinggal setengah mungkin nafasnya. Ekaristi adalah untuk kita semua. Tuhan adalah sang tuan pesta. Imam dan seluruh umat merupakan undangan sekaligus pelayan. Karena imam adalah pelayan, maka seorang imam melayani Ekaristi
sesuai dengan SOP yang ditetapkan Tuhan sendiri melalui gerejanya. Maka pastor juga tidak bisa sembarang pimpin misa. Tiba-tiba mungkin saya kreatif, saya bilang kita ganti itu anggur dengan ciu, kita ganti itu hostinya dengan gabin atau cookies. Tidak bisa, ada SOP-nya, ada peraturannya. Tidak boleh dan tidak bisa bertindak sesuka hati seorang imam ketika dia merayakan Ekaristi. Karena umat adalah undangan, maka setiap yang diundang hadirlah dengan segala kelayakan dan kepantasan, baik hati maupun juga fisik. Terutama datanglah hati dengan hati yang penuh sukacita, karena yang kita sambut adalah Tuhan. Datanglah dengan hati yang penuh sesal, karena mungkin kita telah melanggar perintah dan kehendak-Nya. Tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya sungguh amat layak dan pantas untuk datang di pesta ini. Tetapi Tuhan sendiri melayakkan dan memantaskan. Karena kita semua adalah seperti nyanyian pembuka. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Kita datang merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Tuhan, bukan karena kita adalah orang suci, tetapi karena kita pendosa yang membutuhkan belas kasih dan kerahiman di dalam Ekaristi. Saudari dan saudara, tugas kita selanjutnya adalah membawa Ekaristi ini, tubuh dan darah Tuhan ini ke dalam dunia. Kata amin yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan tidak sekedar menjadi hanya seruan, tetapi kita wujudkan, kita buat secara nyata di dalam hidup. Mari belajar dari Santa Maria. Dia adalah tabernakel yang pertama. Dia membawa Tuhan kemanapun dia pergi di dalam kandungannya. Maka mari kita menjadi tabernakel berjalan yang membawa pesan Ekaristi ke seluruh dunia dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus memuaskan kelaparan kita dan menyertai kita dalam perjalanan melalui padang gurun hidup kita. Marilah menghadap kepadanya dengan segala keprihatinan, kelaparan dan pencobaan zaman ini. Marilah kita mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi para awam, bapak serta ibu yang membantu para imam kita dalam pelayanan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan.
bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami. Ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristen pada meja perjamuan Tuhan yang sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka, ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri mulai merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih, dan harapan. Ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga Ekaristi menyatukan kami untuk saling mengampuni serta berdamai dengan Allah dan di antara kami sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita persembahkan kepada Allah intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah roti yang telah diserahkan untuk kehidupan dunia. Tolonglah kami untuk memberi kepada sesama di sekitar kami, bukan hanya remah-remah, melainkan diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Terimalah
Doakanlah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba yang tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu bersama semua makhluk di surga dan di bumi, melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah mencecap Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Engkau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki, Hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, 7 Juni 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan. Peringatan wajib Santo Barnabas Rasul tanggal 11 Juni 2026. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, tanggal 12 Juni 2026. Peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria, tanggal 13 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran silakan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Mateus Kedang dan Nurlaila Situntun pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja pada Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sebesar Rp19.313.500. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 25 Mei sampai 1 Juni 2026 sebesar Rp4.056.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.267.000. Kolekte pemeliharaan gereja disumbangkan ke stasi Santo Franciscus Saverius to Sarre di Paroki Sangala. Total kolekte misa requiem sebesar Rp4.036.000. Total kolekte misa arwah sebesar Rp3.591.000. Sumbangan pemeliharaan gereja. Transfer dan kris periode 25 Mei sampai 2 Juni sebesar Rp10.361.000. Leni Hengki sebesar Rp3 juta. Hendra Kusuma Novita Tan sebesar Rp1 juta. Franz Saringo sebesar Rp1 juta. Idawati sebesar Rp500.000. Kevin Kristiano sebesar Rp500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Penerimaan parkir gereja bulan Mei 2026 sebesar Rp3.415.000. Dananya akan digunakan untuk kegiatan Bina Iman PPA Paroki Kristus Raja Andalas. Pengumuman tambahan, PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi, pawa ayam, dan ayam rica untuk kegiatan Bina Iman. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai.